Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun kita berada. Mari kita mengawali pagi kita saat ini dengan merenungkan firman Tuhan bersama saya Pendeta Yosua Simbolon, Pendeta Jemaat di GPIB Orayat Laboras Munte, Pospelkes Gideon Subudu dan juga Pospelkes Penambur Ngoyong. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami melalui napas kehidupan yang hingga pada saat ini dapat terus kami nikmati. Biarlah kami dapat melanjutkan segala kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau, dan kami pun dapat dimampukan untuk terus melanjutkan segala karya layan yang Tuhan percayakan kepada kami, yakni untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Maka biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan sebentar lagi mampu menjadi penuntun, mampu menjadi jalan di mana kami benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Maka berfirman kepada kami semua Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-16, ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-19 yang menyatakan, hakim-hakim dan pengawas-pengawas haruslah kau angkat di semua kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus mengadili bangsa itu dengan keputusan yang benar. Janganlah memutarbalikkan keadilan dan janganlah memandang bulu. Jangan pula menerima suap, sebab suap membutakan mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini memiliki latar belakang di mana bangsa Israel membutuhkan kehadiran para pemimpin-pemimpin, atau jika kita melihat atau merujuk pada teks yang kita baca, mereka memerlukan orang-orang yang dapat mengisi peran-peran sebagai hakim-hakim dan juga pengawas-pengawas. Karena bangsa Israel pada saat itu tidak memungkinkan untuk dipimpin hanya oleh satu orang pemimpin saja, yakni Musa, yang sedang memimpin bangsa Israel pada masa itu. Kehadiran hakim-hakim dan juga pengawas-pengawas di sini adalah sebagai penegak keadilan dan juga sebagai seorang penghakim. Tapi kita tidak bisa menggunakan kacamata penghakiman dalam kacamata zaman sekarang. Karena penghakiman yang dimaksud di dalam teks yang kita baca pada saat ini adalah berfungsi untuk benar-benar menegakkan kesejahteraan dan juga keadilan pada masa itu. Jadi bukan hanya terbatas pada suatu perkara atau pada suatu kejahatan yang dimana ada pelaku atau tersangka dan juga ada korban di dalamnya. Tetapi ini juga berlaku kepada mereka untuk memperhatikan keberadaan anak yatim piatu, para janda, dan orang-orang terpinggirkan yang lain. Oleh karena itu, di sini untuk memilih para hakim-hakim dan juga pengawas-pengawas, firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel perlu memilih orang-orang dari suku-suku yang ada di dalam bangsa Israel itu sendiri. Jadi mereka perlu untuk menunjuk orang-orang yang memiliki kualitas yang baik, memiliki orang-orang yang penuh semangat dan juga kemauan untuk terus menegakkan keadilan Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, memang kehidupan keluarga pada saat itu sangat-sangat diperhatikan, karena kehidupan komunal bangsa Israel sebagai suatu suku atau sebagai suatu bangsa, mereka sangat-sangat hidup dengan bergantung dalam kebersamaan atau secara kolektif. Oleh karena itu,
memang kita juga dapat belajar bahwa seorang pemimpin itu selalu berasal dari keluarga yang juga baik, di mana keluarga itu selalu menegakkan keadilan dan juga kesetaraan di dalamnya. Hal itu juga kita bisa relevansikan dengan keadaan zaman sekarang. Karena walaupun kita sudah tidak hidup lagi sama seperti bangsa Israel pada saat itu, tapi kita masih sering justru tidak berlaku adil kepada orang-orang yang berada di dalam keluarga kita. Misalnya saja, kita lebih mengasihi anak pertama dibandingkan anak yang kedua. Itu bisa kita lihat dari barang-barang yang digunakan anak kedua. Misalnya kalau anak pertama adalah perempuan, lalu anak kedua perempuan. Banyak keluarga-keluarga yang justru menurunkan barang-barang anak pertama ke anak-anak kedua. Ya, banyak mungkin faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi. Faktor ekonomi atau faktor-faktor lainnya. Sehingga kita tidak bisa memperlakukan anak-anak kita secara adil. Tapi itu hanya sedikit dari contoh yang ada. Kita juga bisa melihat bahwa banyak keluarga-keluarga juga lebih mengasihi anak-anak yang memiliki potensi yang lebih besar daripada anak-anak yang memiliki potensi yang lebih sedikit. Oleh karena itu, keadilan sering sekali justru tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga. Tapi firman Tuhan pada saat ini justru mengingatkan kita bahwa kehadiran suatu keluarga justru menjadi pondasi di mana lahirnya seorang pemimpin yang dapat berlaku adil. Karena jika di rumah saja mereka tidak mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan, maka bisa dipastikan ketika mereka berangkat dari keluarga mereka, dimanapun keberadaan mereka, mereka akan lebih mengutamakan apa yang menjadi kepentingan mereka pribadi. Karena kepentingan mereka justru tidak pernah mereka dapatkan di rumah mereka sendiri. Sehingga kita bisa melihat banyak pemimpin-pemimpin pada saat ini yang justru lebih mengutamakan kepentingan pribadinya sendiri atau kepentingan kelompoknya sendiri. Tidak memperhatikan kembali kepentingan bersama, kebebasan atau hak bersama. Karena seharusnya sesuatu yang didapatkannya ketika ia berada di rumah justru tidak ditemuinya di sana. Oleh karena itu, kehadiran sebagai suatu keluarga sangat-sangat penting. Maka kita perlu memperhatikan setiap anggota keluarga kita dengan adil, dengan setara, tanpa memandang bulu siapa yang memiliki talenta atau potensi yang lebih besar. Atau tanpa memandang atau membeda-bedakan anak pertama, anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita perlu memperlakukan setiap anak-anak kita, setiap anggota keluarga kita dengan penuh keadilan. Dengan harapan bahwa ketika segala keadilan, segala kesetaraan itu sudah didapati oleh anak-anak kita di rumah, maka ketika mereka berangkat ke masyarakat, mereka juga akan membawa teladan yang baik itu di luar rumah. Mereka juga akan memperlakukan orang-orang dengan setara, dengan adil. Dan biarlah dari rumah kita masing-masing kita dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang terus mengutamakan keadilan Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan dimanapun mereka berada. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Amin. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami bahwa mungkin hingga pada saat ini kami masih belum berlaku adil kepada setiap anak-anak kami dan juga setiap anggota keluarga yang ada di tengah-tengah rumah tangga kami. Maka dari itu, biarlah firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada saat ini terus mengantarkan kami agar dapat lebih bijaksana, mengantarkan keluarga kami menjadi orang-orang yang dapat memimpin, dapat menegakkan keadilan, dapat selalu memprioritaskan kepentingan bersama sebelum kepentingan pribadi. Maka selalu sertai kami Tuhan, berkati kami selalu sebagai individu, sebagai suatu komunitas yang selalu Tuhan bentuk
agar dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan semuanya mencerminkan firman Tuhan di dalamnya. Dan kami pun dengan tulus hati, dengan penuh sukacita melakukannya hanya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami persembahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita di akhir pekan ini, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.